Baik, perkenalkan, eh, nama saya Raffi Mahardika Nasution, kelas N1G, dan dengan di sini mata kuliahnya adalah Teknologi Informatika dengan dosen Agus Tiar. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yang bernamakan Gen AI dengan tema penggunaan dan etika Gen AI dalam pembelajaran mahasiswa. Pada presentasi ini, saya akan membahas mengenai penggunaan generatif artificial intelligence atau Gen AI dalam mendukung pembelajaran mahasiswa, serta bagaimana etika yang seharusnya diterapkan oleh mahasiswa dalam menggunakan teknologi Gen AI. Topik ini sangat relevan dengan perkembangan pendidikan di era digital saat ini, di mana teknologi AI semakin sering digunakan dalam aktivitas akademik. Apa itu generatif AI atau Gen AI? Secara umum, generatif artificial intelligence atau Gen AI adalah teknologi kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan konten baru berdasarkan data dan pola yang telah dipelajarinya. Jadi contohnya Gen AI itu kita ketika memberi prompt dan itu dapat menghasilkan konten yang baru berdasarkan prompt yang kita kirim dan yang telah dipelajari Gen AI tersebut. Selanjutnya, konten yang dihasilkan bisa berupa teks, gambar, audio, hingga video. Jadi tergantung prompt apa yang kalian berikan, maka akan jadi seperti apa yang Anda inginkan. Dan beberapa contoh Gen AI yang sering digunakan oleh mahasiswa antara lain ChatGPT. Ya, betul. ChatGPT ini sangat sering dipakai oleh mahasiswa, terutama saya juga, ChatGPT. Kedua Google Gemini. Dan Google Gemini ini biasanya saya gunakan ketika untuk membuat gambar AI. Dan Copilot. Teknologi ini bukan hanya untuk hiburan, tapi juga sangat bermanfaat dalam dunia pendidikan. Jelas, sangat bermanfaat. Berikut adalah contohnya teknologi kecerdasan buatan yang mampu dan dan contoh Gen AI yaitu ada DAL-E yang terbaru. Peran Gen AI dalam pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, Gen AI berperan sebagai asisten belajar digital. Jadi Gen AI ini berfungsi untuk saat ini ketika kita membutuhkan untuk atau memahami sebuah materi dalam suatu pelajaran. Jika kita tidak memahami suatu pelajaran, kita bisa menggunakan Gen AI. Gen AI dapat membantu mahasiswa memahami materi yang sulit, ya betul, menjelaskan ulang dengan bahasa yang lebih sederhana, serta membantu proses belajar secara mandiri. Jadi Gen AI ini membuat kita menjadi ketagihan karena kita bisa memahami sebuah materi yang sebelumnya kita belum pahami, dan setelah kita menggunakan Gen AI kita jadi paham. Dan juga meningkatkan efisiensi belajar serta mendukung pembelajaran mandiri dan menjadi asisten belajar digital. Dengan pemanfaatan yang tepat, Gen AI dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pembelajaran mahasiswa. Sangat betul. Seperti contohnya kita mau belajar matematika dan kita bingung nih, ini tadi apa ya? Dan setelah itu kita menggunakan Gen AI, dan Gen AI bisa membantu kita untuk memahami materi dan meningkatkan efisiensi belajar. Contoh penggunaan Gen AI dalam dunia pendidikan. Gen AI berperan sebagai asisten belajar digital. Gen AI dapat membantu mahasiswa memahami materi yang sulit, menjelaskan ulang dengan bahasa yang lebih sederhana, serta membantu proses belajar secara mandiri. Dengan pemanfaatan yang tepat, Gen AI dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas belajar. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, Gen AI untuk memahami materi, menjelaskan konsep sulit, dan memberi contoh tambahan, dan juga menjawab pertanyaan, dan merangkum materi kuliah. Jadi Gen AI ini sangat membantu, ya betul seperti yang saya bilang tadi.
membantu untuk merangkum materi, dan membuat sederhana sesuatu yang sulit. Itulah fungsinya Gen AI. Jadi sangat membantu sekali untuk mahasiswa. Gen AI untuk tugas akademik. Yang pertama, Gen AI juga dapat digunakan untuk membantu pengerjaan tugas akademik seperti menyusun kerangka makalah. Contohnya seperti makalah bahasa Indonesia, itu biasanya kita disuruh untuk membuat makalah, atau dalam bidang pelayaran itu juga ada di pelajaran P2TL, itu kita membuat kerangka makalah. Yang kedua, mencari ide atau mengecek tata bahasa. Jadi Gen AI ini mengecek tata bahasa yang kita gunakan dalam suatu pembelajaran atau sebuah materi. Selain itu, Gen AI bisa digunakan untuk latihan soal dan simulasi jawaban. Jadi Gen AI ini sebelum kita melakukan UTS atau UAS, kita bisa belajar menggunakan Gen AI ini sebagai bahan belajar yang lebih efektif dan efisien. Karena kita bisa memahami materi dengan sedetail mungkin, dengan yang lebih sederhana, dan sangat membantu sekali. Namun perlu diingat, Gen AI seharusnya digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti usaha dan pemikiran mahasiswa itu sendiri. Nah, siap, betul sekali. Karena Gen AI itu jangan dimanfaatkan untuk disuruh untuk mengerjakan tugas dan lain-lain. Jangan, karena itu membuat kita menjadi bingung nantinya, karena kita tidak paham dengan materi apa yang disampaikan. Yang kedua, Gen AI untuk tugas akademik, yaitu yang pertama membantu menyusun kerangka tugas, yang kedua memberi ide atau referensi, yang ketiga mengecek tata bahasa, dan yang keempat simulasi soal dan jawaban. Nah, yang lebih sering ini yang keluar adalah ketika kita sangat membutuhkan simulasi soal dan jawaban. Dan hal ini cukup efektif untuk membantu kita dalam melakukan pembelajaran, dan itu sangat-sangat membantu ya, karena kita mengulas materi yang sebelumnya kita belum paham jadi paham. Manfaat penggunaan Gen AI. Yang pertama, manfaat penggunaan Gen AI yaitu memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa seperti menghemat waktu. Nah, betul sekali. Yang sebelumnya kita sebelum memahami materi yang sulit dan itu butuh waktu yang lama, dengan Gen AI ini kita dapat menghemat waktu dalam mencari informasi untuk materi yang sulit tersebut dan meningkatkan pemahaman materi, sangat betul, serta membantu proses belajar secara mandiri. Selain itu, Gen AI juga dapat mendukung kreativitas mahasiswa dalam menyusun ide atau konsep baru selama tetap digunakan secara bertanggung jawab. Contoh manfaatnya yaitu yang pertama, menghemat waktu belajar, betul. Yang kedua, meningkatkan pemahaman. Yang ketiga, membantu belajar mandiri. Yang keempat, mendukung kreativitas. Itu betul. Etika penggunaan Gen AI untuk mahasiswa. Kekurangan dari Gen AI digunakan sebagai alat bantu, yang pertama. Yang kedua, tidak menciplak hasil AI. Yang ketiga, tetap berpikir kritis. Yang keempat, menghargai kejujuran akademik. Oleh karena itu, diperlukan etika dalam penggunaan Gen AI. Mahasiswa harus menggunakan Gen AI sebagai alat bantu, bukan sebagai alat jalan pintas. Hasil dari Gen AI tidak boleh diciplak secara langsung, dan mahasiswa tetap harus berpikir kritis terhadap informasi yang diberikan. Nah, betul. Jadi untuk memahami materi itu sendiri, kita harus paham secara langsung, tidak boleh menciplak dari Gen AI, karena itu membuat kita tidak paham. Jadi tidak paham dari yang diberikan Gen AI itu. Jadi kita harus memahami secara langsung, dan mahasiswa tetap harus berpikir kritis. Nah, betul. Kejujuran akademik harus tetap dijaga dalam setiap proses pembelajaran. Contoh etis penggunaan Gen AI. Contoh penggunaan Gen AI yang benar adalah dengan meminta penjelasan ulang materi, kemudian mahasiswa menyusun kembali ringkasan dengan bahasa sendiri. Gen AI juga bisa digunakan untuk mengembangkan ide, bukan menyalin secara mentah. Jika diperlukan, mahasiswa juga dapat menyebutkan bahwa AI digunakan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Contoh etis menggunakan Gen AI. Meminta penjelasan ulang materi, membuat peringkasan sendiri dari hasil AI, mengembangkan ide secara mandiri, dan menyebutkan penggunaan AI jika diperlukan. Kesimpulannya, yaitu sebagai kesimpulan, generatif AI merupakan teknologi yang sangat membantu dalam mendukung pembelajaran mahasiswa.
namun penggunaannya harus dilakukan secara bijak dan etis. Gen AI tidak menggantikan peran mahasiswa, melainkan menjadi alat pendukung dalam proses belajar. Dengan pemanfaatan yang tepat, Gen AI dapat mendukung pembelajaran yang lebih efektif di era digital ini. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.